Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velas Buniara, BP 19 1084 1033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji beda korelasi normalitas, linearitas, dan homogenitas. Baiklah, di sini telah dapat data-data dari hasil tes baca terhadap dua kelompok anak menggunakan dua metode, yaitu metode baru dan metode standar. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu uji beda normalitas. Pertama itu kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita tekan variable view. Nah, nama yang pertama ini kita ketik X, dan nama yang kedua kita ketik Y. Nah, di label X ini kita ubah menjadi metode baru, dan di label Y kita ubah menjadi metode standar. Selanjutnya kita kembali ke data view-nya. Nah, sini telah muncul dua variabel yaitu X dan Y. Maka selanjutnya kita harus menginput data tadi ke dalam tabel ini. Nah, muncullah angka seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu tekan analis, lalu pilih regression dan pilih linear. Nah, di sini kita memindahkan metode barunya ke independen dan metode standarnya ke dependen. Lalu tekan save. Nah, di sini kita harus mencentang standarizernya yang residual, lalu tekan continue. Lalu tekan OK. Nah, di sini telah muncul data-data dari regressionnya, tetapi bukan ini yang kita gunakan dalam uji beda normalitasnya. Nah, telah muncul angka-angka seperti ini. Nah, langkah yang pertama yaitu tekan analis, lalu pilih non-parametric test, lalu tekan legasi dialogs, dan pilih satu sampel KS. Nah, di sini standar residualnya kita pindahkan ke samping. Lalu tekan OK. Nah, ini yang kita gunakan dalam menguji uji beda normalitas. Di sini terdapat nilainya yaitu 0,200. Saya akan copy tabel ini ke dalam Word. Nah, di sini telah saya copy. Jadi, dalam ketentuan pengambilan keputusan dalam uji beda normalitas ini, yaitu jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, dari kesimpulan ini, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikasinya 0,200 lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji linearitasnya. Langkah yang pertama yaitu klik analis, lalu tekan compare means, lalu pilih means. Nah, di sini metode barunya akan kita pindahkan ke independen dan metode standarnya kita pindahkan ke dependen. Lalu tekan object. Di sini kita harus menceklis test for linearity. Lalu tekan continue. Lalu tekan OK. Nah, muncullah tabel-tabel seperti ini. Yang kita gunakan adalah tabel ANOVA table ini. Sebelumnya saya telah mengcopy tabel ini ke dalam Word.
Nah, seperti ini. Nah, di sini nilai sig-nya yaitu 0,714. Nah, di sini dalam mengambil keputusan uji linearitas ini, yaitu jika nilai sig deviation from linearity-nya lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan jika nilai sig deviation from linearnya lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa diketahui nilai sig deviation from linearity-nya sebesar 0,714 lebih besar daripada 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara metode baru dan metode standar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji korelasi. Langkah yang pertama yaitu klik analis, pilih correlate, dan pilih yang bivariat. Nah, di sini kedua metode ini akan saya pindahkan ke samping atau ke variabelnya. Lalu tekan OK. Nah, di sini muncul output dari correlation-nya. Dimana dengan tabel ini kita dapat bisa menyimpulkan apakah variabel metode baru dan metode standar mempunyai hubungan yang signifikan. Sebelumnya saya telah mengcopy tabel correlation ini ke dalam Word. Nah, di sini terdapat nilai signifikannya sebesar 0,324 dan nilai persen correlation-nya sebesar 0,284. Nah, di sini syarat dalam mengambil keputusan dalam uji korelasi ini yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,5, maka itu termasuk berkorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka termasuk tidak berkorelasi. Nah, dari uji korelasi ini dapat disimpulkan bahwa diketahui signifikansinya sebesar 0,324 lebih besar daripada 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara metode baru dan metode standar. Nah, untuk nilai persen correlation-nya yaitu sebesar 0,284, yang mana terletak pada angka antara 0,21 sampai dengan 0,40. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan antara metode baru dan metode standar termasuk korelasi lemah. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji homogenitas. Sebelumnya, di sini telah terdapat hasil belajar sosiologi antara IPS 1 dan IPS 2. Nah, langkah yang pertama, kita masuk ke program SPS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik variable view. Lalu nama yang pertama, kita ketik hasil. Nama yang kedua kita ketik kelas. Nah, di label hasil ini kita ketik hasil belajar sosiologi. Dan di label kelas kita ketik kelas. Nah, di sini valuan kita ganti juga. Lalu kita ketik 1, lalu pada labelnya kita ketik IPS 1, lalu kita add. Yang kedua, lalu kita ketik 2, labelnya kita ketik IPS 2, lalu di add, lalu tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini telah terdapat dua variabel hasil dan kelas. Selanjutnya kita akan mengcopy data IPS 1 dan IPS 2. Nah, kita paste di sini. Lalu kita
kita copy lagi yang IPS 2-nya. Muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengcopy paste kode kelas IPS 1 dan IPS 2. Pertama kode IPS 1, lalu kita letakkan di sini. Selanjutnya kita copy kode yang kedua. Penampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu tekan analis, lalu pilih complements dan klik yang on-way ANOVA. Di sini hasil belajar sosiologinya akan kita pindahkan ke dependent list dan yang kelasnya kita pindahkan ke faktor. Lalu klik option. Nah, di sini kita harus mencentang homogeneity of variance test. Lalu klik continue dan tekan OK. Nah, dia akan muncul tabel seperti ini. Dan ini yang akan kita gunakan dalam menguji uji homogenitas. Sebelumnya saya telah mengcopy tabel ini pada Word. Inilah tabel test of homogeneity of variance. Di sini sticknya terdapat sebesar 0,709. Nah, dalam mengambil keputusan dari uji homogenitas ini, yaitu jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka distribusinya data adalah homogen, dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka distribusi datanya adalah tidak homogen. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil uji homogenitas diketahui nilai signifikasinya distribusinya yaitu 0,709 lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sosiologi untuk distribusi datanya adalah homogen. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.